Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim wa sadaqa ghafurur rahim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini khatib tidak bosan-bosannya menyerukan kepada kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah dilimpahkan karunia-Nya kepada kita yang tidak terhingga dari kehidupan, dari keimanan kita, dan juga dari semua yang telah diberikan Allah. Pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan keberkahan umur, sehingga kita masih diberikan kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang berbahagia ini dalam rangka berta'abbud dan juga merendahkan diri untuk mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan yang beliau jalankan selama menjalankan perintah Allah, telah membumikan Islam sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin yang kita rasakan sekarang ini. Ma'asyiral muslimin, marilah sama-sama kita meneladani apa yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang kita yakini. Sebelum khatib menyampaikan Mau'izatul Hasanah atau tausiah dalam penyampaian khutbah Jumat kali ini, khatib secara pribadi dan khususnya kepada para jamaah sekalian ingin menyampaikan khutbah dan juga mengajak kita semuanya, marilah kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan dan setulus-tulusnya, sehingga menjadikan bekal kepada kita nantinya menuju alam akhirat yang lebih kekal dan abadi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun isi khutbah pada Jumat yang berbahagia ini adalah 2 klasifikasi manusia menurut surat At-Tin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib baru saja menyampaikan surat At-Tin ayat 4 sampai 5. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, summa radadnahu asfalas safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Dalam surat At-Tin yang khatib bacakan di atas, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang 2 keadaan manusia. Yang pertama sekali adalah manusia ahsani takwim, yaitu manusia yang paling baik. Kemudian yang kedua, yakni manusia asfalas safilin,
yaitu manusia yang paling rendah. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa ahsani takwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Sedangkan asfalas safilin adalah gambaran manusia pada saat usia sudah tua yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa pahala dan dosa itu diberikan Allah pada seseorang itu mulai akil balik, lebih-lebih pada waktu masa mudanya. Kemudian dalam tafsir Muyasyar disebutkan bahwa ahsani takwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain, yaitu manusia memiliki bentuk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain-lainnya. Sedangkan pengertian asfalas safilin sendiri dalam tafsir ini adalah manusia yang tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kelak akan dikembalikan pada tempat yang lebih buruk dari tempat yang lain, yakni neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan sebaliknya, manusia yang mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya akan ditempatkan di tempat yang paling indah, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan yang belum pernah ada yang merasakannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana kita meraih kedudukan ahsani takwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya asfalas safilin? Pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala yang berupa 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, dan 2 kaki yang masih sempurna dengan rasa syukur yang sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 23, Qul huwallazi ansha'akum wa ajalakum sam'a wa basara wa af'idah qalila ma tashkurun. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, tetapi amat sedikit kamu bersyukur. Dalam Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Ibrahim yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, supaya kita digolongkan kepada orang-orang yang beruntung, yaitu kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna dan sehat ini, menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, karena Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wa basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya bahwa semua tindakan yang kita lakukan, baik itu dari mata, telinga, tangan dan kaki, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkannya, malah kita gunakan untuk menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang lain dengan hal-hal yang tidak jelas. Dan jangan sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, melakukan kesewenang-wenangan karena kekuasaan, dan melakukan kebatilan-kebatilan yang sangat-sangat merugikan orang lain. Begitu juga dengan mata. Jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang dilarang oleh agama, bahkan hal-hal yang jelas-jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga telinga, mulut dan kaki.
Jangan sampai telinga dan mulut dan kaki kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya. Tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini untuk memperbanyak berzikir, membaca Al-Quran, serta membaca kalimat-kalimat thayyibah. Karena tangan, kaki serta mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak nanti. Sebagaimana dalam surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan. Yang ketiga adalah sebagai kita menjadi orang-orang yang beruntung adalah dengan bertambahnya usia seseorang dari mulai kecil hingga ia menginjak dewasa, yang seharusnya diperhatikan oleh semua orang untuk tambah tawaddu dan tambah mempertebal keimanan. Ada pepatah yang salah dan sangat sesat, seperti orang mengatakan muda berfoya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini adalah suatu pepatah yang sangat sesat, yang mana mungkin kita tidak berusaha akan masuk surga kalau jalan kita adalah jalan kepada kesesatan. Mustahil, sungguh-sungguh mustahil. Rasulullah SAW saja sebagai seorang rasul sangat taat dan sangat menghindari dari dosa. Dia begitu taat beribadah karena takut akan siksa dan sakaratul maut, maupun nanti ancaman-ancaman yang Allah berikan di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita gunakan masa kanak-kanak, masa muda, masa dewasa, bahkan masa tua ini dengan banyak menuntut ilmu agama, dan pastinya mencari keseimbangan kehidupan dunia sebagai bekal yang akan kita bawakan di akhirat sebagai penyelamat kita kelaknya kehidupan yang lebih abadi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Supaya kita menjadi orang yang beruntung yang keempat, marilah kita gunakan hati dan pikiran ini sebagai anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati ini yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh. Hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Manakala ia baik, maka baiklah seluruhnya. Tetapi manakala ia buruk, maka buruklah seluruhnya. Ialah hati. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan yang kelima, marilah kita gunakan agama Islam ini sebagai ruh utama bagi kita. Segala apa yang kita kerjakan dan kita lakukan hendaklah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Karena agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran, "Innad dinna 'indallahil Islam wa ma akhtalafal ladzi utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah di sisinya adalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang keenam, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dianggap oleh Allah sebagai makhluk yang sempurna adalah
Yang terakhir, marilah kita menyatukan semua unsur dan komponen yang telah saya sebutkan atau khatib sampaikan di atas, yakni semua anggota badan jasmani dan rohani haruslah senantiasa dibingkai dengan nilai-nilai Islam sesuai dengan cita-cita dan juga dengan visi-visi yang sudah kita lakukan, khususnya visi YIN Langsa yang nantinya menjadi outcome atau lulusan ya rahmatan lil alamin, yang lulusan yang paripurna yang berguna bagi sekian alam. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini khatib memberikan satu kesimpulan bahwa dari ayat At-Tin ayat 4 dan 5, marilah kita sama-sama menjadi insan yang ahsani takwim, yaitu manusia yang paling baik. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia asfalas safilin, manusia-manusia yang direndahkan oleh Allah, bahkan lebih rendah daripada hewan. Untuk itu, marilah kita senantiasa mempergunakan seluruh anggota badan dan panca indera kita, karena kita makhluk yang sempurna di tempat yang sebaik-baiknya. Ini saja sebagai mau'izatul hasanah sehingga bisa bermanfaat bagi khatib dan juga pada umumnya bagi para jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiun alim.